Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Damianti. Saya merupakan siswi dari kelas 11-3 dengan nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu artikel yang sangat penting dan relevan pada kehidupan kita saat ini, yaitu tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas pada poin nomor A, yaitu apa sih yang dibahas pada artikel tersebut. Artikel ini berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi, membahas secara mendalam tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menghadapi tantangan besar di era digital. Artikel ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini hampir semua kegiatan manusia seperti dari belajar, bekerja dilakukan secara digital. Namun, kemajuan teknologi yang harusnya menjadi peluang bagi kemajuan bangsa juga menimbulkan ancaman baru terhadap nilai-nilai Pancasila. Dunia digital menjadi ruang terbuka yang memungkinkan masuknya berbagai pengaruh luar, termasuk ideologi-ideologi asing yang tidak sejalan dengan semangat kebangsaan. Akibatnya, nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, keadilan sosial mulai terkikis oleh budaya individualisme dan pola hidup konsumtif. Artikel ini menyoroti bahwa media sosial kini sering menjadi tempat munculnya hoaks, ujaran kebencian, radikalisme yang dapat merusak persatuan bangsa. Di sisi lain, banyak generasi muda yang lebih mengenal dunia digital dibandingkan nilai-nilai Pancasila. Pemahaman terhadap Pancasila mulai berkurang karena dianggap tidak relevan dengan zaman modern. Artikel ini juga menekankan bahwa peran generasi muda sangat penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila agar tidak tergeser oleh pengaruh globalisasi dan modernisasi. Pancasila harus tetap dijadikan pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Selanjutnya pada poin nomor B, kenapa bisa terjadi permasalahan yang ada dalam artikel tersebut? Menurut artikel, permasalahan ini terjadi karena sejumlah faktor yang melekat dalam karakter era digital. Yang pertama yaitu akses informasi yang luas dan cepat. Di era digital, siapa saja bisa mengakses, menyebarkan informasi baik benar maupun salah. Hal ini memberi ruang bagi penyebaran ideologi alternatif dan konten negatif tanpa filter ketat. Yang kedua yaitu kurangnya literasi digital dan kritis. Banyak pengguna, terutama generasi muda, belum memiliki kecakapan untuk menyaring, mengevaluasi dan menelaah informasi dengan kritis, sehingga mudah terpengaruh oleh konten provokatif, hoaks atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang nomor 3 yaitu budaya digital yang mendorong individualisme dan konsumerisme. Konten digital seringkali menampilkan gaya hidup konsumtif dan personal yang bisa menurunkan nilai kegotong royongan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Yang nomor 4 yaitu kurangnya regulasi dan pengawasan konten digital. Teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada kebijakan atau regulasi, sehingga konten negatif lebih mudah menjamur. Selanjutnya pada poin nomor C, bagaimana solusi solutif yang bisa Anda tawarkan sebagai generasi muda terhadap permasalahan tersebut? Sebagai generasi muda yang hidup di era digital, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar Pancasila tetap hidup dan diterapkan dalam kehidupan modern. Salah satu langkah utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya menghafalnya, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak dan tidak mudah terpercaya terhadap informasi yang belum pasti kebenarannya, serta tidak ikut menyebarkan ujaran kebencian. Sebaliknya, media sosial harus dimanfaatkan untuk menyebarkan konten positif,
yang menumbuhkan rasa semangat persatuan. Selain itu, generasi muda perlu menumbuhkan sikap kritis dan selektif terhadap pengaruh budaya asing, agar tidak mudah meninggalkan nilai-nilai kebangsaan. Mengikuti kegiatan sosial, organisasi pemuda, atau forum kebangsaan juga bisa menjadi cara untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan solidaritas di tengah masyarakat. Dengan mengamalkan nilai Pancasila seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya, generasi muda bisa menjadi contoh sekaligus pelindung ideologi bangsa di era digital. Selanjutnya pada poin nomor D. Apa kesimpulan yang bisa Anda tarik dari permasalahan pada artikel tersebut? Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi digital membawa dampak positif sekaligus tantangan besar bagi penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi seharusnya digunakan untuk memperkuat persatuan dan kemajuan bangsa. Namun kenyataannya, perkembangan teknologi sering disalahgunakan hingga menimbulkan perpecahan dan menurunkan semangat kebersamaan. Meskipun begitu, Pancasila tetap menjadi pedoman yang relevan untuk menghadapi perubahan zaman. Nilai-nilainya bersifat universal dan bisa diterapkan di segala bidang kehidupan termasuk di dunia digital. Generasi muda memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menghapus jati diri bangsa. Dengan cara berpikir kritis, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, dan terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjaga agar ideologi bangsa ini tetap kokoh di tengah arus globalisasi. Kesimpulannya, Pancasila bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga pedoman bagi masa depan. Jika generasi muda mampu menggabungkan semangat kebangsaan dengan kecerdasan digital, maka Pancasila akan tetap menjadi dasar yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi segala tantangan zaman. Demikianlah pembahasan saya tentang tantangan Pancasila di era digitalisasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambahkan wawasan kita semua dan mengingat kita untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.